Itu sama kita kaum muslimin namanya wahdatul wujud, menyatukan diri dengan Allah. Allah itu Allah, kita. Jadi kaum muslimin para jamaah, kaji ndak usah na tinggi doh, tapi nampak kita menyembah Allah itu dengan tubuh dan roh. Kalau ada mode itu, kalau tidak mati ubah perangai lain. Ya kan? Tidak ada salat mengana atau sedopa. Harus dengan tubuh, ruku, sujud, i'tidal, dan semua itu ada di dalam kitab fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la yashkurun. Walanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa qala aidan inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Nan samo kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Duratun Nasihin Nagari Padang Limau Sundai, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan. Dan kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Sangir Jujuan, sekaligus mendapat jabatan rangkap sebagai PLT Wali Nagari. Yang kita muliakan Nenek Mama, nan kami dahulukan salangkah ditinggikan sarantiang, nan badahan cupak jogantang, barantiang barih balabeh, badaun rimbun joadek, babuah katonan bana. Kayu gadang manangah koto, nan bauri cakam katana, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya. Semoga Nenek Mama di Nagari Padang Limau Sundai selalu sehat walafiat. Yang lebih kita muliakan untuk kita menuntut ilmu. Beliau adalah para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, aye janih tapian suci,
minuman anak di negari. Semoga alim ulama tidak terputus di negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Nan kita muliakan, nan memasakkan kita makanan setiap hari. Beliau adalah bundo kanduang mandeh rubiah Minangkabau, ambam puru aluang bunian, ko idui tampai banazar, ko mati tampai banie, ka unduang ka Madinah, ka payung panji ka Sarugo, pandai balega di dan sampi, tahu batinggang di nan tidak. Dek santiang bundo kanduang batinggang, satitiak santan di kuali, masaklah pange si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Dek pandai bundo batana, tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sinan napi mangkoidui. Walaupun kayu kelupak pisang, pun tuang dielo disuruti, masaklah nasi jogulainya. Kok tamakan diraso nasi, ampe tahun ta indah lapa, kok ta cubo jo raso gulai, 5 musim taraso jo lamaknya. Itulah bundo kanduang nan memasakkan kita setiap hari. Kok lita atau lapa tampe minta nasi, kok awih tampe minta air. Mudah-mudahan bundo kanduang bau mua panjang dan dapat menularkan kepandaiannya kepada anak-anak gadis kita. Amin. Ya. Nan kami hormati Bapak Wali Jorong beserta para pemuda, paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di kanyang, panjawe kato tengah Medan. Kami doakan pemuda-pemuda di negari Padang Limau Sundai selalu berbakti kepada negerinya, menjaga integritas diri, tidak terlibat narkoba dan minuman keras, apalagi LGBT dan sodomi. Semoga anak muda semua selalu menambah ilmu, jangan tinggalkan salat. Di siko ambo terima informasi tadi, banyak orang mengaji tarikat jota sauf. Tapi ambo terima oleh informasi yang tayo ndak deklah dalam ilmu tasawufnya tu ndak salat leh. Yo ada seperti siko. Kalau ada mati selesai. Sebab Nabi bapak-bapak menyuruh, ya kan? Salatlah kamu kama raaitumuni usalli. Jadi ya salat itu ada gerak badannya, ada takbirnya, bukan mangana saja. Itu sama kita kaum muslimin, namanya wahdatul wujud, menyatukan diri dengan Allah. Allah itu Allah, kita. Jadi kaum muslimin para jamaah, kaji ndak usah na tinggi doh, tapi nampak kita menyembah Allah itu dengan tubuh dan roh. Kalau ada mode itu, kalau ndak kamati ubah perangai lah. Ya kan? Tidak ada salat mengana tu saja Pak. Harus dengan tubuh, ruku, sujud, i'tidal, dan semua itu ada di dalam kitab fikih. Ya kan? Kalau you ada itu, sebab mau menerima informasi itu, siapa menyampaikan, tidak lo kan mau kecil enggak Pak. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, beribadah itu kaum muslimin dengan fisik dan roh. Roh saja tidak bisa, harus fisik. Jadi terlampau tinggi mana ilmu, nyo tidak perlu menyembah Allah. Dan menyembah Allah itu Allah. Sedangkan kita
hamba Allah, budak Allah, tidak pernah sama manusia Allah. Tidak akan pernah. Ambo berdebat sampai pagi. Ya kan? Tidak ada manusia yang akan sama dengan Allah. Bapak-bapak yang terhormat, kalau ada ajaran-ajaran itu jangan dituruinya. Baraja ilmu tasawuf itu bapak-bapak mempalui hati supaya jangan kesat hati. Bukan tidak mendirikan salat lain. Kerana awaklah sama Allah di awak. Tidak itu. Bagaimana hati kita semakin halus, hilang sifat dengki, hilang sifat iri, hilang sifat bingit. Ya kan? Itu dia. Bukan kita berhenti salat dengan tubuh, harus mengingat dengan hati saja. Kaum muslimin tu sama Jawa, jo agama kejawean di Pulau Jawa. Yang perlu eling, mainge saja, tidak perlu rukuk sujud. Jadi kalau bisa bapak-bapak yang terhormat kaji terlampau tinggi, tabali awak cok kepuyut. Jadi dapat kepuyut kalau lah tabali banyak. Itu tu. Iya kan? Jadi kalau ada yang mengajarkan itu Pak, sudah Pak sasik menyasik orang. Kalau masih dikembangkan juga ilmu itu, awak sasik, anak murid awak sasik lah saudara. Tidak ada itu kajian seperti itu. Belajar tasawuf silakan, memperhalus hati. Tapi tidak salat itu man tarakas salat muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja meninggalkan salat maka kafirlah dia. Mau tidak kita orang Islam disebut kafir? Tak mahu Pak, batinju semua orang. Kapi badan yang bersunat dengan macam. Jadi tanda Islam itu tidak bersunat saja Pak. Dibangun Islam itu dengan 5 pondasi. Pertama syahadat, kedua salat. Salat itu tiang agama. Untuk itu jangan kajian-kajian sesat itu ditambah lagi. Kita kerjakanlah salat seperti Nabi Pak. Nabi itu ruku, sujud, malah dia sujud itu lama karena memuji yang menciptakannya. Dan dia minta ampun dalam sujud itu. Itu Rasulullah. Apalagi kita tidak Rasul. Ya kan? Maka jangan agama kita ini kita peringan-ringan. Untuk bisa serupa itu Ustaz. Ambo ambil sedasar pengajian awak ayat yang dibaca de Ustaz tadi. Kan itu ambo ulang balik. Surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 56. Kemudian surah pendek Inna A'tayna Kal Kausar. Itu saja ayatnya kita ambil. Cerita kita malam kini. Untuk mencapai ibadah yang maksimal menurut petunjuk Allah dan Rasul, maka panggilan ayat yang pertama tadi kita harus beriman. Di Padang Pak, pareman nantak sekolah langsung beraja tarikat. Itu gilo jadinya Pak. Dasar ndak ada. Langsung beraja tarikat gilo. Ya kan? Makanya yang dipanggil untuk meneruskan pengajian, dia panggilan itu takwa, dia panggilan itu sabar, itu orang beriman. Maka ayat tadi dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Pertanyaannya sekarang, amu hendak awak orang Padang Limau Sundai ko di kecian ndak beriman? Pasti berang awak. Ya kan? Jadi iman itu ndak kelihatan. Kita baru diakui oleh Allah beriman, beramal saleh. Amal saleh itu dikerjakan dengan tubuh, ndak mengana saja. Ya kan? Dikerjakan dengan tubuh. Ya kan? Ketika salat itu kita angkat
takbir yang dibaca itu nama Allah. Allahu Akbar. Itu amal saleh. Dan itu kaum muslimin untuk minta tolong kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi beragama ini harus sabar. Tidak boleh kita buat regulasi sendiri beragama. Kita harus menurut petunjuk Rasul. Petunjuk Rasul itu berasal dari Allah. Dan Rasul itu tidak akan bicara kalau tidak turun wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu berbicara bukan berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan wahyu Allah. Asalat mangana tu sama dari mayatnya. Tunjukan. Coba tunjukkan dalam Quran agak satu ayat saja. Salat tu mangana saja. Ndak rukuk sujud, ndak bauduk, ndak bersuci. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kita minta tolong kepada Allah agar sampai kita kepada sasaran yang sebenarnya. Mairi parang jo barani, mairi karajo jo usao, tembak balamai tu bagu jalo, condong marawa katapian, condong kasai kepincuran, tiuk tembak ado alamat, tiuk condong ado karabahan. Ya kan? Dalam bacaan-bacaan salat awak tu Pak, coba kita ingat, itu 88% Pak doa. Jadi kalau tidak kita lakukan menurut Nabi Pak, bagaimana awak membaca itu? Ya kan? Sudah awak takbir doa iftitah namanya. Sependek-pendek doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang agak panjang dari itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Yang lain dari itu menurut hadis, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Itu doa pembukaan. Setelah itu pindah kita membaca Al-Fatihah. 3 ayat setelah kita bismillah, itu kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu antara kita dengan Allah. Akan engkau kami menyembah ya Allah, dan akan engkau kami mohon pertolongan. Sesudah itu doa lagi, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kalau mengana siapa, ya kan, tidak dilakukan itu menurut aturan, ya kan, ada di mana dasarnya, ya kan? Dalam agama ku awak tidak boleh panati ke guru dopa. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ada si Sumanto namanya dulu, beraja kebatinan ko Pak di Jawa. Mungkin apa mencari di TV. Adik patuh ke guru tu, hanya suruh di guru mengali kubur, dapat tulang tu hanya suruh makan. Itu untuk memutuhi ilmu. Ya kan? Jadi kalau ada kita akan berguru, lihat pedoman guru itu apa? Ya kan? Pedoman pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Kalau sunnah apa kata Nabi? Sallu, salatlah kamu, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana saya salat. Bapiciang siapa? Nak boleh dalam salat tu. Ada orang supaya khusyuk awak bapiciang. Itu malah beserta iblis kita salat.
Salat tu mata dinyalangan mencalik ke tempat sujud. Tidak boleh salat tu berbincang tu. Katanya nak khusyuk, malah diganggu kita oleh iblis karena panca indera kita tidak memandang ke tempat sujud. Kiblat dado ke Ka'bah, kiblat mata ke tempat sujud, kiblat hati ke Allah, tapi diriangi jo gerak tubuh, tak boleh di kanan saja. Atau Assalamualaikum. Ya kan? Asia guru mana aja. Tidak ada seperti itu beragama. Tapi untuk sampai ke mendalami itu semuanya harus sabar. Sabar itu intinya salat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat. Sabar tu kama awak berguru Pak Ustaz. Kalau narancak tu kan Nabi. Nabian antasabui paling sabar di dunia. Pertama Nabi Ayub, kedua Nabi Muhammad, ketiga Nabi Ibrahim. Itu ayatnya dibaca di Ustaz itu tadi. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh engkau telah banyak diberi nikmat. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untukku, wanhar, dan berkurbanlah. Kalau kita orang biasa sekarang yang disuruh kurbankan hanya sapi, tapi Nabi Ibrahim anak anak cik tu dapat baru umur lebih 100 tahun. Itu beranak tu dek diizinkan pula dek bini dan tua berbini cik lain. Ada pe anak. Sabalih tahun umurnya adi suruh dabiah dari Allah. Ada ceritanya dalam Quran atau mengkuawak kaum muslimin tetap harus baca Quran supaya jalih pedoman awak beragama. Jadi untuk kesempurnaan kita beragama ini, terutama salat, itu kita minta tolong kepada Allah dengan salat dan sabar. Kalau awak salat mengana bagi Allah ke menolong awak. Ya kan? Tidak didahului dengan taharah. Kalau kita bergaul suami istri, tidak ada mandi, tidak ada taharah, langsung semangana salat, maka itulah hidup yang sia-sia. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat seperti itu, orang yang lalai dalam salatnya. Jadi kita tuntutlah ilmu itu di lembaga resmi. Ambo mohon apa-apa nan mudo-mudo lapeh anak di SD masukan ke pesantren. Jan ke guru-guru nan tak tentu pendidikannya Pak. Ya kan? Lah banyak sasek anak-anak tu. Kiranya nanyo aja ilmu sihir. Bukan ilmu agama. Terseretlah anak kita kepada jalan syaitan. Kemudian kita dalam hidup ini kenapa disuruh salat? Salat itulah yang mampu membuat orang sabar. Ya kan? Karena apa? Dikerjakan dengan khusyuk. Ada orang mau juga salat, lai rukuk, lai sujudnya, tapi capek. Kita baca sebab indak lambe, indak capek, membutuhkan waktu. Ketika kita rukuk sekali saja dia dibaca, tapi bacaannya betul lah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ibu bapak, ya kan, nama nantak berasal dari pesantren, bacalah buku pedoman salat. Nan sataba ko Pak 10.000 belinya nyo. Ndak maha do 10.000. Maha Pak membeli rokok tiap hari lai.
Ya kan? Setelah apa? Cukup di dalam pelajaran bagaimana cara ruku, bagaimana i'tidal. Ada orang ketika ke takbir itu nak tangguang nampak khusyuknya. Cuy ibu jadi saya mau majaannya. Abi kau lah sudah balik pek tangan kau, amatonya cok kelereng jatuh aja. Kabira walhamdulillah. Ana lalunya calik aja. Pitih badare sudah boleh diletak dalam saku kau. Kalau awak salah, pitih koin doang. Apalah hajok mencalik. Pitih badare itu kan barik. Ya kan? Awak sujud ini berserak. Ada tahu kau dah bertukar. Allah. Anyo kampung anyo pitih ke dalam salah. Lagi mungkin khusyuk. Ibu, bapak. Jadi kalau kita nak pelajari semua, banyak kita dalam hidup itu sesat. Mempelajari itu tak susah. Kalau kami di pesantren dulu Pak mengaji kitab kunyang tak babari. Kini kitab kunyang tak babari itu bisa Pak baca. Kerana lah dipindahan ke bahasa Indonesia. Bali nya tak maha paket apa Pak tiap bulan. Berapa beli paket apa Android tiap bulan? Amurah beli buku tu lagi. Cuma iblisnya bisi anak Allah ini muang nanado tu lah. Jam beraja aja naik. Panik lencak pada minum bertaruh tetalu elapau lagi. Si anak kalah kau yang membayi. Ya kan? Itu semuanya bisikan iblis melalaikan kita beribadah. Yang namanya permainan, walaupun itu tidak judi, tapi melalaikan kita beribadah, itu kita yang berdosa. Itu makanya kita dalam hidup ini harus sabar menghadapi dunia ini. Serupa mbok ini kau Pak, anak-anak mbok kau andaknya bawa anaknya ke surau, iya kan? Atau menangisnya di rumah, nyobawa ke surau modeku ayah bos. Pika di berangan tak mungkin dunia anak-anak itu. Kalau tak sabar Ustaz kau hanya lapai semua. Ya kan? Tapi yang bodek lah biasa mado iko kau tak ada mana. Adalah di SMP bapak-bapak sedang mau mengaji kau nyoba bercakap. Nan kadang kau lihat doanya nan mau tak. Aku mau tak lah. Ya kan? Apalah ya anak-anak lama kecil tak terangkan. Ini bapak-bapak ini. Tadi ambo makan di rumah anak ambo panitia wirid lo. Itu ada gulai paku pange paku jodang. Paku tu bu adalah tanaman yang paling sabar Pak. Ba'a sabarnya. Adapun paku atau paki termasuk suku Bangsa Rumpui. Sajak dulu di Minangkabau paku takato jadi sayue. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei Darussalam, populer ketupek gulai paku, lontong piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jariang serak-serakkan udang bariang. Tadi ada dulu di rumah anak ambo tu goreng jariang jo ikan-ikan nan ditangkok di batang air. Namanya anak-anak gariang. Bungo sambung konconya mana? Tapi kok nak tahu jo lama paku cuba laulang mangean lah masih mengkonyo sero. Tapi sakete nan maibo menurut pitua angku dokter
paku indak mengandung gizi sanasib bana jo cubada menganyang indak vitamin. Jadi kalau kita lah asaki asamure penyakit rematik jangan dimakan juga oleh paku bertambah layu adanya. Tapi ada nan kaditiru di paku tu semangat hidup dan kesabarannya. Bahasa orang piamannya struggle for life. Itu bahasa piamannya. Yakin gigih percaya diri. Sabar. Kalau kacang panjang, labu, kacang bonci, kacang kedele, kacang ramang itu suburnya di tanah hitam. Kalau paku ndak apa? Ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi hijau, disalik batu inyo hidui di puncak kerambi tumbuh subur. Lai ka jadi dia tok rumah babonyong hijau. Paku itu tetap hidui mewah. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyeso makannya mencari surang, pantang menggaduh orang lain. Setantang gigih juga gagah caliaklah perjuangannya. Walau dia lang dirintangi baluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu de ulahan kuah kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyau kabau, siang diempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok sapakan larimbun pulau. Paneh batahun dak kabaa di parun nalun kabi antah ko urek nan tajabui salagi rumpun dak dinaso nan paku bapantang mati. Kan? Harus sabar seperti itu yang kita tiru dunia zaman sekarang ini. Jadi sudah ko Pak rami Allah surah ko bandia. Berang Allah Pak. Kalau rami kita di surau Pak, orang nan membuat maksiat di bawah, di luar aman. Orang sebenarnya lah kediazab di Allah orang bermaksiat kok. Ya kan? Nyatanya di malaikat bang kau ndak jadi bazab ya Allah. Musaji itu masih banyak orang maramikan ibu ambo. Sebab kalau azab datang, orang nani musaji itu gay kanai. Tabau rendongnya. Jadi dia ada orang maramian musaji, biarlah ndak jadi ambo turunkan azab ke orang nan di luar nan engkar. Jadi awak nan maramian musaji, jadi tameng de orang nan engkar di luar. Tapi kalau tatap gitu, batigo saja. Dia taklah nan datang kini ko ada musaji tetangga bagai nan datang musala disuruh negari awak ko. Agak sasaf nak kado jamaah pagi je ko. Sasaf laki-laki berapa banyak Bapak? Sebab musaji kadang sasaf laki-laki, sasaf padusi. Kalau balimo sedang tahu padusinya Pak, 3 laki-laki. Atau ikonya salah berangi je seorang. Lihat, ala yu awak. Jadi nanti tinggal di sekitar iko ramianlah musaji awak balik. Ada namanya Abdullah bin Maktum Pak, nyebuto. Katanya ke Nabi, ya Rasulullah, ambo buto ya Rasulullah. Ndak ada nan kamambimbing ambo kamu saji. Boleh ambo di rumah salat ya Rasulullah. Boleh kata Nabi. Alhamdulillah. Alun 10 langkahnya berjalan dari mbah de Nabi. Abdullah sekolah. Kabar Rasulullah. Tadanga ke rumah engkau orang azan. Lai tadanga orang azan ke rumah. Kata Abdullah bin Maktum lain ada tangga kamu saji. Kalau kini Pak Indah jo tadanga yuati yo anam bakal. Sebab azan pakai mi. Nya ndak telingo anam bakal le berupa hati. Ya. Abdullah bin Maktum tu lai tadanga ke rumah itu lu nadom mi. Berarti rumah itu datiknya. Kalau tadanga azan dan musaji ke rumah. Apa caranya ya Rasul dan menuntun ndak ada. Rumah engkau pakai pagar ya iyo.
rantang tali dari pagai kau tu atau KBN ke tonggak masjid ke juga. Apa cik saya ke tali itu pai cik. Itulah nanya kerajaan Abdullah bin Maktum. Walaupun nyo butuh nyo tarui datang ke masjid untuk jan sase nyo pacik ta tali nalah diubuang dari pagar rumahnya ke tonggak masjid. Iya kan? Rasanya awak ndak ada serupa tu siko dok. Maka besok mulailah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, semakin saya tambah ilmu saya, semakin terasa kekurangan saya. Semakin saya gali lagi, makin rasanya dangkal sekali pengetahuan saya. Jadi kenapa begitu itu? Allah sudah menyebutkan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak manusia itu memiliki ilmu kecuali sedikit. Jadi kalau kita merasakan ilmu kita manusia ini sedikit, kita tambah terus, kita tambah terus. Kalau malu baraja orang bali saya buku yang rujukannya Al-Quran dan hadis, dan guru rujukannya. Ya kan? Jadi guru itu bisa saja salah. Bisa. Rujukannya itu. Kalau kami mau balik kau menyampaikan kau Pak, melupa-lupuan nan menenganganan lupa, menjago-jagoan nan talalo. Namanya dalam Quran tu disuruh. Sebab kalau indak cuy itu kita orang rugi insya Allah. Wal as demi masa innal insana lafi khusr. Kecuali yang tidak rugi itu siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis Yang tidak rugi itu orang nanamuh karena manganan dengan kebenaran dan karena manganan dengan kesabaran. Kalau ada orang mengadu ke ibu apa, ambonyo kerajaan di Pajatwa, ambo ingin membalihan sakit hati ambo, ndak lalu dandang dilawi, didari ambo tanja anjur. Seharusnya kita yang mendapat laporan dari itu dari teman kita, sabar sajalah. Kalau dandam dibalik jo dandam ndak keselesai do kawan. Biarlah Allah yang membalasnya. Kita sabar saja. Sebab hidup di dunia kau sawantanya Pak. Kalau jadi orang sasih awak taruh rugi. Sawantana tu engkau disebut Allah permainan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kita kan sehat kini kau Pak. Lai kan? Ma bisa Pak bertahan duduk serupai kau. Tandanya tubuh lai sehat. Ini yang akan kita persiapkan diri, memperbanyak bekal untuk dibawa mati. Dimawak ke dikuburan dia nak, dimawak ke dikuburan kemanakan terpulang kayaknya salah. Ya kan? Kalau meninggal di rumah anak, ya kan? Si anak makan tak kubur tanahnya apa dia salah. Kemanakan tak usah membawa. Yalah. Kok meninggalnya sedang di rumah dan sanaknya ke dikuburan di tanah pesakonya. Silakan. Bakubur tu tidak perlu memilih awak no. Nangka dipilih, nangka dia siangan, nangka dibawa ke kubur. Iya kan? Nanti tidak ada alasan kepada Allah kalau kita tidak mau belajar. Nalabihna kok dibitul ke Allah. Bang kau engkau serupai kau. Tak sampai seruan tu kamu dok. Kalau orang di pedalaman bisa aja lah indah. Orang kubu kan orang pedalaman tu Pak. Tapi kinilah sampai dakwah ke sinan. Ustaz Adi Hidayat lapai ke sinan, Ustaz Ahmad lapai. Kalau ndak mau jonyo masuk Islam, inyo salah lai. Dakwah tu lah sam. Apa lagi ke bidar alam? Kalau ada orang bidar alam, kau ndak salat Bangun tak salat insya-Allah. Tak sampai saruan Nabi itu gambar. Yo 8 duto kata mana. Sebanyak tu mazajid dan sebanyak tu lama dak doang raja. Ya kan? Jadi semuanya butuh
kesabaran. Maka kalau kita simpulkan, hidup itu antara syukur dan sabar. Bersyukur dengan nikmat Allah. Sebab pepatahlah mengatakan mujur sepanjang hari. Kalau ditanya masing-masing awak nak datang ko kini ko pak, mana lamo sehat jo sakit. Lamo sehat. Tapi perlu jo sakit tu sekali supaya tahu nikmat Kalau sehat jawab taruh pak, ndak tahu nikmat sehat kalau anda sakit. Dikuti kuat sakit tu tahu bahwa nikmat sehat. Dengan itu dosa kita akan dikurangi oleh Allah dengan sabarnya kita menderita sakit. Dapat bini putih rancak, syukur. Dapat hitam kaliang, syukur. Kalau dapat bini hitam kaliang, awak ganteng putih. Aduh kontuanya, angin. Banyak kawan ngecen orang hitam tu angin. Iya kan? Sama je baju ko luar dalam kan hitam kan. Yo angin. Iya kan? Dapat bini buruak syukur je. 2 tahun ditinggal tak ada orang mengaduanya. Tak setuju orang. Kan? Ada dapat bini rancak syukur kama di bawah orang itu ni rancak nabi ni apa tu. Rancak nabi ni apa tu. Panjang secali aja terus. Jadi sadonya harus disyukuri. Nyo larian bini di orang syukur ya dicari gantinya. Jadi kaja orang larian tu cari segantinya sudah. Yuk ketujuan dia tu malu kecil. Anam bini awak, kau yang mau lari je nyo. Ayo kita cari lah. Jadi semuanya harus kita syukuri. Musibah kita sabar. Ambo doakan jamaah nan datang malam kini gua rajin menambah ilmu, rajin mengamalkan, ringankan langkah jamaah ko ya Allah untuk maramian musaji narancak ko ya Allah. Jagoan inyo subuh tu ya Allah agar salat berjamaah di masjid. Dan kalau sudah begitu ya Allah, kelompokkan dia dengan orang saleh. Kalau dia sudah orang saleh, nafsunya nafsul mutmainnah ya Allah. Kalau orang berpunya nafsul mutmainnah, nyo panggil dia Allah masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli Ndak kadang hati awak nanti mati dipanggil oleh Allah panggilan kasih sayang, dikelompokkan dengan hamba-hambanya yang saleh, diundang masuk surga. Mudah-mudahan jemaah ini mendapat itu semuanya. Ambo doanya itu jangan doa anda masuk neraka ya Ustaz Istawardi itu ya Allah. Kami senanya baca saja tadi saja. Apa ibu kayunan gadang lah hambo panye, dahan joran tiang lah hambo tutut, kasarno sinan talatak bungo putih nan mangka nan masak. Salamu ambo menitih batang, memangkih dahan. Kok togoyang de ambo bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, talanyau martabat apa-apa jo ibu-ibu. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ambo minta dimaafkan. Jan basangkui pawik itu di akhirat nanti. Lede maaf ambo doa. Ibu-ibu anak ambo nan memasak untuk kami tadi mudah-mudahan masuk surga. Amin. Ado palai di kami palai namanya nambah bungkui jo daun tu. Siko palai jo. Itu ndak tangguh lamanya. Tiuk ke menyuuk membaca bismillah ni. Iya pak. Supaya barakatnya ambo makan dan palonya babalik karena ambo nama masak tadi. Atau tambah jo panggil paku jo udang tadi. Itu goreng gariang jo jariang ya Allah ya Tuhan. Tak tangguh lama makan ambo. Ya kan? Habis suaknya ulang balik pagi. InsyaAllah. Kalau lain tak meninggal Bu,
Ibu nan datang ko ada suami nala sagai ambo. Ada. Ada nak? Ada kan? Kalau matinya jangan ditangih je orang lain lah patut mati je tu mah. Ya kan? Kebanyakan orang nangis-nangis, padahal laki ko lagai. Ustaz lah patut mati juga Ustaz. Iyo, lah patut. Nabi 63. Pi bang kualunya mati. Dek ibu, pasti ibu tadi sebelum nombor datang salaman Ustaz ko di jalan. Jangan terjadi kecelakaan. Balihonya lah lama kami cari. Kami lah lama menonton di YouTube. Ya Allah, tiba je nya siko. Salamaannya ya Allah. Atau kena mati je malah. Tapi pasti suatu saat mati. Kita mohon ke Allah seluruh kita yang hadir. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dosa kita lah diampunkan, lidah kita diringankan oleh Allah membaca la ilaha illallah. Allah lah memilih tu mabu. Sebab huruf la ilaha illallah tu tak pakai huruf bibir. Nak ada bibir tu satu tu rongga mulut dan lidah. Tak satu bibir. La ilaha illallah. Sebab kenapa itu dicarikan oleh Allah? Karena awak kemati itu tanah ku habis bu. Jadi bibir saya tidak bisa digerakkan. Maka untuk itu dicarikan kalimat yang terakhir untuk tidak baca, tidak pakai bibir. Kalau Allahu Akbar kayaknya suruh ada Allah kalimat terakhir tu perlu bibir tu. Allahu Akbar. Perlu bibir. Tapi kalau la ilaha illallah tidak satu bibir. Yang namanya lidah dan rongga mulut itu dibukakan oleh Allah kepada orang yang hampir mati itu. Yang tidak ada daya hanya bibir. Mudah-mudahan lidah kita, jorongga mulut kita bisa membaca itu ketika malaikat maut datang. Amin. Ya. Lede ke maaf mo tuah. Ibu-ibu tak ada masalah. Nama lalok-lalok ayam tu lah mbak maafkan. Memang orang awak kau pandai menyambil pak. Sambil berdiam nasi masak jo. Sambil berkayu bidu ilir jo. Sambil manuai bilalang dapet jo. Sambil mendengar kaji kantuak lapeh jo. Ya kan? Kaji dapet kantuak lapeh. Boleh mbak berpantun cik. Di mana letak jalan kagugut? Dakek pasar padang luar, sungai tanang je bukit tinggi, tasabui ayahnya jani. Di maca ko pintu awak ke masuk, sinan lo awak ke keluar. Samo kita lapeh diri kita go, juati dan suci je mukonan jani. Tapi boleh membuat takut taki. Boleh. Kalau pahi awak kalau tibuak di lubuk lasih, awak kapai ke Solo nak ke Padang lah. Anan dilalui talang jo cupak. Ya kan? Mana ranca awak lalu ke cupak jo ke talang? Kalau ke cupak awak masuk bareh keluar bareh jo. Tapi kalau ke talang masuk bareh keluar lamang. Ini Pak. Iya kena. Iya kan? Kalau kecupak masuk bareh keluar bareh je. Tapi kalau ketalang masuk bareh keluar lamang. Racik lai. Mana tu lamang jonde-jonde. Atulah udah enggak di YouTube kan. Onde-onde ketek barulah beban. Lamang lah gae babaduang. 100 untuk ibu-ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.